Assalamualaikum, selamat pagi semua. Siapkan doa. Selamat pagi semua, silakan duduk. Siapa yang nggak hadir hari ini? Roman. Hari ini Ibu mau mereview pelajaran sebelumnya. Sebelumnya kita belajar apa, Nak? Bab pertama itu tentang sejarah kelahiran Pancasila. Ada berapa subbab sejarah kelahiran Pancasila? Ada 4. Apa aja yang pertama? Hari lahir Pancasila tanggal berapa? Di mana? Ada 9 panitia perumusan Pancasila. Ya kan? Oke, sebutkan yang pertama. Coba semuanya berdiri. Ibu mau ice breaking dulu, tepuk P5. Tahu? Oke. 1, 2, 3, tepuk P5. Stop. Pembuatan profil belajar Pancasila. 2 kata, panca dan sila. Arti panca apa, Nak? 5. Sila? Jadi Pancasila itu apa? 5. Kita sudah mereview bab sebelumnya. Jadi kita memasuki bab 2 tentang norma dan UUD NRI 1945. Apa itu UUD? Kepanjangannya? Oke. Ibu akan menjelaskan tentang norma dan UUD NRI tahun 1945. Sebelum itu, Ibu mau tanya, gambar apa ini? Gambar rumah. Gimana kalau di rumah itu kita nggak ada aturan? Mau angkat tangan? Rumahnya kan jadi berantakan, Bu. Oke. Ada lagi yang mau? Adanya pertengkaran antar keluarga, Bu. Oke. Jadi, nah kalau rumah ini nggak ada aturannya gimana? Rumah bisa berantakan, asal-asalan, pertengkaran. Simple aja, kita mau masuk rumah, itu ada aturannya kan? Nggak asal nyelonong aja kan? Nggak asal masuk aja. Ucapkan apa? Salam, bisa permisi, assalamualaikum. Kalau aturan itu dilanggar, apa yang terjadi? Kita dicap orang yang nggak punya adab. Mau dicap seperti itu? Enggak kan? Oke, jadi rumah pun yang kalian anggap sepele, itu pun punya aturan normanya, tapi tidak tertulis. Beda sama di sekolah. Kalau di sekolah kan ada kesepakatan kelas, kesepakatan sekolah, tidak boleh terlambat, masuk jam berapa, pulang jam berapa. Jadi di bab ini, Nak, di bab norma dan UUD NRI tahun 1945, di bab kedua, ada 5 subbab yang akan kita pelajarin. Itu pertama, norma. Hari ini Ibu akan menjelaskan norma masyarakat dulu. Apa itu norma? Ada yang tahu nggak? Norma adalah aturan yang ada di dalam setiap kehidupan, baik itu norma di dalam agama. Norma merupakan aturan untuk menata kehidupan. Ada berapa jenis norma? 4 jenis norma. Apa aja? Yang pertama, norma agama, norma sosial, norma hukum. Sebelum itu, buka buku paketnya, halaman 23. Judulnya Ketika Amira
ngantungi sampah. Siapa yang mau membaca? Ketika Amira mengantungi sampah. Amira seorang anak tunggal, tidak punya kakak maupun adik. Ia tinggal bersama ayah dan ibunya di Bogor, Jawa Barat. Hanya bertiga di rumah, maka Kita sudah membaca Amira dan kantung sampahnya. Siapa tahu isi kandungan dan hikmah dari bacaan tersebut? Angkat tangan siapa yang tahu? Oke. tidak membuang sampah sembarangan. Jika membuang sampah sembarangan, lingkungan akan terlihat kotor. Kita harus sentiasa melestarikan lingkungan, Bu. Hikmahnya kita harus tetap menjaga lingkungan agar tetap bersih. Oke. Lagi siapa? Oke, Jelita. Tidak boleh mencemari lingkungan sekitar. Gimana sifat Amira di dalam teks tersebut? Bagus kan? Bagus. Dia tidak mau membuang sampah sembarangan. Kalau ada sampah, dia ambil, dia simpan, dia cari tong sampah dan langsung dibuangnya di tong sampah, tidak berserakan di tempat-tempat umum. Apalagi mengetahui kisah tentang Amira dan kandungan yang terdapat di dalam teks tersebut, Ibu mau lanjut. Jenis-jenis norma tadi kan ada 4 ya kena. Norma agama, norma susila, norma sosial, dan norma hukum. Norma agama adalah kaidah atau aturan yang bersumber pada hukum kitab suci. Oke, yang berasal pada Tuhan yang Maha Esa. Jika dilanggar, bisa ngapain kok dilanggar? Bisa masuk neraka. Di sini kalau kita melakukan norma agama, kita mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Contoh, norma agama apa nak? Jika kita menerapkan, kalau yang muslim, sholat 5 waktu. Kalau yang Kristen, pergi ke gereja. Kalau dilanggar kenapa? Bisa masuk neraka. Oke, selanjutnya. Norma susila, norma yang berasal dari hati nurani manusia. Ini norma susila ini mengajarkan kita untuk berbuat baik kepada manusia. Contohnya apa berbuat baik? Membantu orang lain. Oke, benar. Itu contoh penerapannya. Jika dilanggar gimana? Kita dicap sebagai manusia yang tidak punya adab. Tidak mempunyai hati yang dengki, yang keras. Selanjutnya ini yaitu norma sosial. Norma sosial ini apa? Norma yang bersumber dari masyarakat, tata krama masyarakat. Contohnya apa tata krama masyarakat? Janganlah berisi waktu malam hari. Ya kan? Karena apa? Malam hari itu tempatnya orang istirahat, waktunya tidur. Lanjut kalau ada rame-rame. Boleh geber-geber kereta? Boleh kan? Terus kalau ada tempat ibadah, orang lagi ibadah, naik kereta, geber-geber. Boleh kayak gitu? Nggak boleh. Itu norma sosial. Selanjutnya norma hukum. Ini aturan dan tingkah laku yang diatur oleh negara, diatur oleh pemerintah. Norma hukum tersebut. Apa? Contoh penerapannya. Kita harus mematuhi rambu lalu lintas. Itu aturan pemerintah. Kalau merah, berhenti. Kalau hijau, jalan terus. Kalau kuning, apa? Berhati-hati, bersiaga. Terus,
Jika contoh sanksi jika melanggar itu apa? Mencuri. Mencuri, sanksinya apa? Di penjara. Mencuri bisa dipenjara 3 bulan, 1 tahun, tergantung apa yang dicurinya. Jadi kalau norma agama itu bersumber pada kitab suci. Lanjut, kalau norma susila itu bersumber pada hati nurani manusia itu sendiri. Norma sosial bersumber pada tata krama masyarakat. Dan yang terakhir, norma hukum bersumber pada aturan bernegara. Di sini ada nilai penting norma. Jika aturan, norma ini aturan ya nak ya. Jika aturan ini terlaksana, jadi nilai yang terkandung di dalamnya itu ialah menciptakan ketertiban dan keamanan bersama. Dengan antar warga ini semua terkandung dalam Pancasila. Benar atau enggak? Kemarin kita udah ada nulis contoh-contoh kehidupan dalam sila Pancasila. Ada nggak yang ini kalian masukkan ke dalam tugas kalian? Ada kan? Oke, coba Ibu mau kalian membacakan Pancasila 1 sampai 5. Pancasila 1. 2. 3. Yang keempat. Terakhir kelima. Selanjutnya norma-norma ini juga ada terbagi juga nilai-nilai Pancasila itu terbagi beberapa nilai. Dan norma yaitu pertama norma ketuhanan merupakan norma yang terkait dengan nilai ketuhanan sama seperti Pancasila yang pertama tentang ketuhanan yang Maha Esa. Di antara norma ini adalah kewajiban untuk selalu menjalankan ibadah sesuai agama dan keyakinan masing-masing, juga untuk senantiasa bersyukur dalam menjalani kehidupan. Setiap agama ada mengajarkan bersyukur ya nak. Siapa yang agama apa yang nggak mengajarkan bersyukur? Ada nggak? Nggak ada. Selanjutnya norma kemanusiaan. Ibu mau kalian menuliskan. Ini ada lembar soal sumatif, yaitu jenis-jenis norma tadi ada berapa? Ada 4. Kalian tulisan ini, tulis di buku tulis kalian. Apa pengertiannya, sanksi yang didapat. Tadi udah Ibu jelaskan kan? Misalnya contoh penerapannya itu contoh-contoh yang baiknya. Yang contoh agama contohnya itu mengerjakan sholat 5 waktu. Contoh perilaku menyimpang itu apa? Apa tidak sholat, tidak ke gereja. Begitu bisa? Tulis di bukunya. Tulis. Hah? Nah, pelajaran hari ini menyenangkan? Bagus. Apa yang sudah kita pelajarin? Norma. Tentang norma. Ada berapa norma, nak? Norma. Norma yang pertama itu apa? Oke. Contoh-contoh penerapan pada norma udah kan? Udah kita kerjakan, pasti udah pada tahu kan? Di pertemuan selanjutnya kita akan melakukan asesmen quizzes. Quizzes itu pakai elektronik, pakai handphone. Jadi pertemuan selanjutnya bawa handphone, tapi ingat baik-baik handphonenya masuk sebelum kita masuk kelas, kalian datang ke sekolah, dikumpul di ruangan ibu. Bisa? Tidak dimainkan di sekolah. Karena di sini kita belajar bukan main handphone.
Ya. Nanti Ibu kasih tahu tata cara kuisis mengisinya. Pertemuan selanjutnya kita mengisi itu. Dan itu nanti nilainya sudah tampak pada nilai akhir kalian setelah menyelesaikan soal-soal tersebut. Jadi belajar di rumah tentang norma. Bisa dipahami? Oke, jadi kita tutup pelajaran kita hari ini. Duduk siap, gerak. Sebelum pulang, marilah kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Pulang sekolah berkendara dengan baik. Bercakap dengan baik. Bertingkah laku dengan sopan. Dan jangan lupa salam ketika masuk rumah dan salim kepada orang tua. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Nanti pulangnya baris yang rapi, keluarnya satu persatu tidak berdesakan.